Apakah harus tahu bahwa negosiasi adalah keterampilan penting yang dapat membantu bisnis berkembang? Setiap hari kita bernegosiasi, baik itu dengan pelanggan, supplier, bahkan tim kita sendiri. Nah, di video ini kita akan membahas bagaimana memahami dan menguasai negosiasi dalam bisnis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama. Negosiasi tidak hanya terjadi saat kita membeli atau menjual produk, tetapi juga dalam berbagai aspek lain seperti menentukan kontrak kerjasama, mendapatkan investasi, atau bahkan menyusun strategi pemasaran bersama mitra bisnis. Agar negosiasi berjalan efektif, kita harus memahami posisi dan kepentingan kedua belah pihak, mengetahui batas kompromi yang bisa diterima, serta menggunakan komunikasi yang persuasif namun tetap etis. Dengan demikian, negosiasi dapat menghasilkan keputusan yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Ada dua tipe dalam negosiasi bisnis. Tipe yang pertama kita sebut dengan integrative negotiation atau collaborative negotiation. Kedua belah pihak bekerja sama untuk mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan semua. Dalam tipe ini, negosiator mencari solusi yang menciptakan nilai tambah bagi kedua belah pihak, seperti memperpanjang kontrak kerjasama dengan keuntungan jangka panjang. Tipe yang kedua adalah distributive negotiation atau competitive negosiasi. Salah satu pihak berusaha mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin dan seringkali harus mengorbankan pihak yang lain. Tipe ini sering terjadi dalam situasi di mana sumber daya terbatas, seperti saat menegosiasikan harga dengan supplier. Dalam dunia bisnis, negosiasi kolaboratif lebih dianjurkan karena dapat membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan, sekaligus bisa meningkatkan kepercayaan antara mitra bisnis dan menciptakan keberlanjutan usaha. Dengan berfokus pada kolaborasi, UMKM bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dalam jangka panjang dibandingkan dengan sekedar mencari keuntungan cepat dalam bernegosiasi yang kompetitif. Untuk memahami perbedaannya, mari kita lihat tabel berikut ini. Negosiasi distributif sering disebut sebagai win-lose, artinya satu pihak menang sementara pihak lain harus kalah. Contoh sederhananya adalah tawar-menawar harga, di mana biasanya pembeli ingin harga serendah mungkin, sementara penjual ingin harganya setinggi mungkin. Di sisi lain, negosiasi integratif memiliki outcome atau hasil yang kita sebut dengan win-win, di mana kedua belah pihak bisa mendapatkan keuntungan. Ini lebih mengarah kepada solusi kreatif yang memberikan manfaat bagi semua pihak. Perbedaan yang kedua ada pada motivasi. Dalam negosiasi distributif, motivasi utamanya adalah keuntungan individu. Setiap pihak fokus pada bagaimana mereka bisa mendapatkan hasil maksimal untuk diri mereka sendiri tanpa memikirkan lawan negosiasi. Sedangkan dalam negosiasi integratif, motivasi berasal dari kombinasi keuntungan bersama dan individu. Artinya, para pihak mencoba mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Perbedaan yang ketiga terdapat pada interest atau kepentingan. Negosiasi distributif terjadi ketika kepentingan kedua belah pihak berlawanan. Jika satu pihak menang, maka pihak lain harus kalah. Sebaliknya, dalam negosiasi integratif, kepentingan kedua belah pihak mungkin bisa berbeda, tapi tidak selalu bertentangan. Ini memungkinkan mereka untuk bekerja sama dalam menemukan solusi yang mengakomodasi kebutuhan masing-masing. Perbedaan yang keempat ada pada relationship atau dimensi hubungan. Negosiasi distributif biasanya bersifat jangka pendek, sementara negosiasi integratif dapat menciptakan hubungan jangka pendek maupun jangka panjang. Perbedaan yang kelima ada pada isu yang terlibat.
negosiasi distributif biasanya hanya melibatkan satu isu seperti harga atau jumlah barang. Sementara negosiasi integratif seringkali melibatkan berbagai isu seperti harga, kualitas, waktu pengiriman, dan aspek lainnya yang dapat dinegosiasikan. Perbedaan yang keenam terdapat pada kemampuan berkompromi. Negosiasi distributif tidak fleksibel karena setiap pihak hanya fokus pada kepentingan mereka sendiri. Sebaliknya, negosiasi integratif lebih fleksibel karena kedua belah pihak mau berkompromi dan mencari solusi yang lebih baik bagi semuanya. Perbedaan selanjutnya adalah pada solusi. Biasanya negosiasi distributif kurang kreatif, sementara negosiasi integratif bisa lebih kreatif karena melibatkan pemecahan masalah yang inovatif dan memastikan semua pihak bisa mendapatkan manfaatnya. Nah, sekarang mari kita simak contoh simulasi negosiasi antara seorang pemilik toko kue dan supplier bahan baku. Pemilik toko kue ingin membeli bahan baku dengan harga lebih rendah untuk menghemat biaya produksi. Ia mengajukan tawaran kepada supplier dengan meminta diskon. Supplier mempertimbangkan tawaran tersebut dan menawarkan diskon dengan syarat pemilik toko harus membeli dalam jumlah yang besar. Pemilik toko kemudian menanyakan kemungkinan pembayaran bertahap untuk membantu pengelolaan keuangan bisnisnya. Nah, setelah beberapa pembayaran bertahap disetujui dan beberapa pertimbangan disetujui, supplier menyetujui pembayaran bertahap dengan ketentuan pembayaran pertama sebesar 60% saat pemesanan dan sisanya bisa dibayarkan dalam 2 minggu kemudian. Setelah negosiasi yang efektif dan saling menguntungkan, keduanya mencari kesepakatan. Pemilik toko mendapatkan harga lebih murah dengan kemudahan pembayaran. Sementara supplier mendapatkan penjualan dalam jumlah yang lebih besar. Ini adalah contoh nyata bagaimana negosiasi yang baik dapat menciptakan keuntungan bagi semua pihak. Dari simulasi tadi, kita bisa melihat bahwa dengan strategi negosiasi yang tepat, pemilik bisnis dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan tanpa merugikan pihak lain. Inilah pentingnya membangun negosiasi berbasis kerjasama dan saling menguntungkan. Jadi negosiasi bukan hanya soal harga, tetapi juga tentang membangun hubungan yang saling menguntungkan. Dengan strategi yang tepat, learners bisa menjadi negosiator ulung dan membawa bisnis learners ke level berikutnya. Untuk pembahasan tentang strategi negosiasi yang lebih detail, silakan tonton video selanjutnya. Sampai jumpa!